Alhamdulillah sekarang pukul di jam 19:44, dimana kondisi kita sudah setup tenda dan sudah alhamdulillah sudah kita setup dari penerangan sampai dengan kasur, sudah semua. Tadi kita start dari jam 6 kurang ya kondisinya untuk mencari lokasi dan sudah dapat lokasinya. Ya, begini untuk camping kita untuk hari ini. Setupnya dengan Moby Garden, backyard untuk area belakangnya dan vestibul untuk area depannya. Kita di area di deket bawah ya, jadi ada beberapa area memang untuk area atas sama area bawah, sampai dengan ada area camper van yang area di atas. Sebenarnya ini juga pun kita camper van, tapi mobil kita parkir di sebelah sana. Kita karena ada kebutuhan air untuk makan dan mencuci, kita mau coba ambil air dulu dan melihat kondisi WC ya pada saat malam hari. Bagaimana suasana pada saat malam hari untuk toiletnya. Dan area camper van, area kita memang dekat dengan area WC atau toilet, jadi itu camping kita. Dan ini toiletnya. Nah, ini untuk area musolahnya, dan di sebelah kirinya ini ada area toilet dan pengambilan air wudhu atau air untuk kita camping. Bersih ya. Di sini berarti ada terdapat 2 toilet
jongkok dan 1 toilet duduk. Dan semuanya ada penerangan. Bagaimana nih pengalamannya pakai pisau baru? Pisau baru bagaimana? Enak? Ya, biar aja. Pisaunya dari mana itu? Coba tunjukin dulu pisaunya. Nggak ada merek. Ada mereknya itu di sini. CLS waktu Beli di mana? online. Online di mana sih tahu dong? Cari aja pizza Hut terus ketemu deh guys. Cocok, enak ya buat motong bawang. Tapi kalau untuk yang kecil-kecil agak ribet juga sih. Ngupas yang susah. Tapi enak Jadi harus punya pisau kecil ya. buat kupas-kupas, enak banget ya. Hari ini menu kita makan malam ini Yang simple aja. simple, tapi ya nggak simple banget sih ya. Jadi tadi saus yang kita bikin untuk ini bisa dibilang antioksidan ya. Untuk di area camp lembah di sini terdengar jelas ya suara air, jadi sejuklah untuk suasananya. Oke, kita coba mau sedikit nge-review gimana untuk area-areanya di camp lembah ini. Untuk area di paling bawah yaitu area trap nomor 4, kurang lebih muat dari 2-3 tenda ya. Dan ini adalah untuk area trap nomor 3, dan yang kita camping di atas adalah trap nomor 2. Nah, di atas lagi nomor 1. Nah, untuk area trap 3 dan nomor 4 itu agak sedikit sulit untuk akses menuju ke areanya ya dengan menggunakan mobil karena kondisi jalan sedang rusak. Dan ini adalah untuk area nomor 2 yang dimana kita tempati. Sudah banyak ya perubahannya, dan di sini juga pun kurang lebih sama, masih tetap ada musola dan dengan toiletnya.
Coba kita cek di area atas dulu ya. Untuk area atas juga pun kurang lebih hampir sama, tapi di sini ada sedikit renovasi. Mungkin yang dulu kita lihat itu waktu awal masih banyak tenda-tenda camping ya, yang besar gitu ya. Untuk area trap nomor 1 di sini juga pun terdapat akses langsung ke area air terjun. Jadi enak nih untuk teman-teman yang ingin langsung ke air terjun dekat. Ini adalah untuk akses menuju ke air terjun. Jadi jika kalian parkir di area atas, itu menuju ke air terjunnya lewat sini ya. Lanjut ke tempat camping yang lain ya teman-teman. Jadi di area saung sana itu terdapat ada tempat camping loh teman-teman, dimana kita bisa parkir di area sini dan bisa masuk ke area campingnya dengan membawa barang. Untuk area parking di sini cuma hanya bisa terdapat 2 mobil saja, karena memang tempatnya hanya sedikit atau terbatas. Untuk area camping di sini itu terdapat hanya 2 tenda saja ya untuk tenda kecil, dan jika teman-teman bawa tenda besar mungkin hanya cukup 1 saja karena kondisinya di sini tidak terlalu besar untuk tanahnya. Tapi enak lah ya karena memang ada saungnya juga untuk kita beristirahat atau bersantai. Di samping tempat area camp di sini, yaitu terdapat ada penginapan, tapi di sini penginapan tidak terlalu besar. Saat kita datang di sini kondisi memang sudah tidak banyak terawat ya, jadi kemungkinan tidak ada yang menginap untuk hari ini. Selanjutnya yaitu di area camping area atas, di mana area atas di sini itu beberapa memang bisa mendirikan tenda, tetapi buat kendaraan city car itu agak sulit menuju ke atas, sehingga memerlukan mobil-mobil yang cukup kuat lah untuk atas. Mungkin teman-teman yang ingin melihat dari treknya bisa melihat juga review dari pertama kali kita kemari, yaitu video awal ya. Nanti bisa teman-teman cek di link dari deskripsi video ini ya. Dan ini adalah kurang lebih penampakannya, jadi teman-teman bisa cek aja nanti di videonya. Selain dari camping ground, di sini juga pun menyediakan dari fasilitas ATV dan begitu juga pun ada adventure trekking. Jadi nggak bosen ya jika kalian bawa keluarga kemari, itu banyak banget kegiatan yang bisa dilakukan. Dan ini adalah untuk dari pintu masuk ataupun pintu keluar yang dijadikan satu dari pengelola untuk akses ke area camping ground ini ya pastinya. Dan ini adalah untuk jalannya itu kurang lebih sudah di aspal ataupun aspal tipis ya area masuknya. Jika teman-teman ingin hanya berkunjung untuk menggunakan ATV-nya, di sini juga pun bisa ya. Jadi buat teman-teman itu bisa parking saja, lalu ke area pusat informasi yang di sini. Dan ini adalah untuk area resto ya. Buat kalian yang tidak mau ribet memasak saat camping, bisa juga pesan di sini ya. Mau diantar ke tenda maupun makan di resto.
Di dalam area resto terdapat kolam renang untuk anak-anak, tapi untuk orang dewasa mengalah dulu ya. Dan di sini juga pun disediakan gazebo ya untuk bersantai mengawasi anak-anak pada saat bermain air. Tepatnya nyaman buat keluarga. Jika lapar bisa langsung aja pesan makan di resto. Untuk kalian juga pun yang tidak ingin memakan berat, di sini tersedia dari warung-warung yang menyediakan makanan kecil atau makanan ringan. Dan ini adalah area office-nya ya, front office untuk area Eco Park-nya. Lanjut kita ke area camping ground berikutnya ya, yaitu di area atas. Dimana untuk area di sini itu banyak terdapat camping ground ataupun area camper van yang notabene yaitu di samping tenda ya. Banyak sekali di sini untuk area-area. Tetapi memang pada saat kita kemarin booking itu tidak dijelaskan pada saat kita booking itu apakah di area mana dan di nomor berapa, karena memang di sini tidak ada nomor-nomornya. Pada saat kita datang itu kita akan memilih di area mana yang akan kita tempati. Dan untuk area camper van, untuk area atas, di sini terdapat juga ada saung ataupun gazebo. Lalu di tempat di sampingnya yaitu tempat penaruh mobil. Sebenarnya yang ada di area mobil ini yaitu adalah untuk camping ataupun untuk area tenda. Tetapi memang kondisi saat ini dipakai oleh parkir mobil sehingga banyak para campers yang ingin camping di samping tenda di area parkir ini tidak dapat. Ya, mungkin karena memang ini hari libur sehingga banyak pengunjung yang ingin duluan untuk mendapatkan tempat. Mungkin dari pengelola bisa memberikan suatu hal yang penanda ataupun yang lainnya sehingga para campers ini paham bahwasannya ini untuk area camping bukan untuk area parkir. Kalau menurut kami seperti itu. Sehingga bisa untuk para campers itu memilih tempat dengan baik dan leluasa. Baik, sekarang kita saatnya untuk melihat untuk area toilet ataupun kamar mandi di area atas atau camper van atas. Ada apa saja dan bagaimana kondisinya kita saksikan bareng-bareng ya teman-teman. Nah, ini adalah untuk area kamar mandi ataupun toilet di area atas. Yang pertama inilah untuk area wudhu, yaitu di sampingnya ada musola. Artinya di sini kita pada saat kita mau ke toilet itu seharusnya kita melepas sandal ataupun sepatu ya, sehingga di sini tidak kotor karena memang areanya banyak tanah merah. Di sini juga pun sudah ada tulisannya, tapi mungkin para campers itu tidak memperhatikan dari kondisi sekitar sehingga masih banyak yang tidak peduli dan menjadikan mengakibat kotor. Untuk areanya musola yaitu bersih, cukup bersih dan cukup nyaman dan sejuk karena kondisinya di sini dindingnya kayu semua. Cukup bagus menurut kami dan rapi untuk kondisi saat ini di Eco Park Pinus. Baik, sekarang kita agak sedikit bergeser ke area atas ya. Dari toilet ataupun dari musola yang tadi kita singgahi, jadi di sini di area depannya terdapat dari jalan menuju ke area atas. Bagaimana kondisinya? Ayo kita ke atas bareng-bareng.
Ini adalah satu area di mana di belakang di area pendoponya, tapi memang kehalangan untuk view-nya ke area perbukitan ya. Dan ini di samping kiri kita yaitu area untuk camp juga, tapi memang tidak besar ya. Kurang lebih ukuran 3 kali 3 meter lah ya. Tetapi memang di area sini itu perbukitan ataupun langsung menuju ke pergunungan itu sangat keren sih untuk view-nya. Dan di sini juga pun ada terdapat area datar ya, yaitu di area atasnya. Cuma memang di sini konturnya adalah banyakkan tanah, tidak banyak rumputnya, sehingga mungkin akan terjadi banyak genangan air. Tapi view-nya di sini adalah juara ya untuk area atas ini. Tapi PR jika kalian bawa barang-barang banyak ke atas, ya cukup menurut kami cukup capek lah untuk area ke atas ya. Memang akses area atas yaitu belum ada bisa memakai dengan kendaraan ataupun dengan mobil ataupun motor. Dan di area atas kembali juga pun terdapat banyak daerah lapang ya untuk mendirikan tenda-tenda untuk yang berkoloni yang membawa tenda-tenda kecil. Dan di sini juga pun terdapat dari pemberhentian penggunaan atau permainan dari Flying Fox yang dimulai dari atas bukit. Oke, kalau gitu kita langsung saja ke area bawahnya ya sedikit. Di sini juga pun terdapat ada area yang dimana dekat dengan mobil, tapi view dari ke atas itu dapat juga nih untuk area view bukitnya dan view sunsetnya. Yaitu di area yang bertenda putih ini ya, di samping dengan pendopo. Ya teman-teman, di sini saya melihat dari ada beberapa kelompok yang camping bareng dengan motocamp ya. Artinya juga pun teman-teman yang mau ingin motocamp berkoloni atau bawa tenda sendiri atau bisa sewa juga di sini, itu bisa nih di sini nih. Di area paling pojok dan tidak terganggu dengan camper-camper lain. Alhamdulillah sekarang warung-warung sudah buka ya. Sekarang waktu menunjukkan jam 7:21. Kemungkinan warung-warung dan resto akan buka di jam 7:30 atau jam 8. Jadi buat kalian yang ingin jajan ataupun membeli makan, itu saya sarankan di area di jam segitu. Dua orang Pakai dewasa. listrik Pak? Pakai listrik tadi kita. Ada lagi? Sudah itu aja. 2 orang, 1 mobil, 1 listrik ya? Iya. Totalnya 130.000. 130. Kak, itu berarti fasilitasnya ini sama curug juga sama ya? Curug, ya kolam renang juga udah. Oh, kolam renang juga Iya. sama. Ya sama. Ya, tadi kita untuk tiketnya
Jadi pada saat bayar itu ketika pas lagi ngecamp, untuk 2 orang dewasa itu 60.000, untuk 2 orang berarti 30.000 ya. Terus camper van-nya sekitar di 50.000 dan sewa listrik 20.000. Baik teman-teman, sekarang kita saatnya pamit undur diri dan sampai jumpa di tempat camping selanjutnya. Stay tune kami terus ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you again.